Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah melanjutkan kajian kita tentang fikih munakahat, yang mana pembahasan kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar nafkah. Yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas bahwa suami itu memiliki kewajiban kepada istrinya untuk memberikan nafkah, terutama dalam masalah bahan makanan pokok. Dan juga si suamilah yang memiliki tanggung jawab untuk memasak bahan makanan tersebut. Nah, kaitannya dengan hukum-hukum hal yang seperti ini, yang mana juga sempat kita singgung pada video yang sebelumnya bahwa bahan makanan pokok tersebut, begitu juga dengan alat-alat kebersihan, begitu juga dengan pakaian yang diberikan oleh suami kepada istri, status barang-barang seperti ini, mulai dari bahan makanan pokok, begitu juga dengan pakaiannya, begitu juga dengan alat-alat kebersihan yang akan dipakai oleh si istri, status barang-barang ini semuanya adalah milkun laha, adalah hak milik bagi si istri. Nah, dalam kaitannya dengan masalah hak milik ini, ada sebuah keterangan penting yang perlu untuk kita pahami dan ketahui bersama. Yang mana keterangan ini disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, buah karya dari Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari. Beliau, Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari, memberikan keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in itu. Beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, tanbihun yajibu laha fi jami'i ma dzukira minat ta'ami wal utmi wa alati dzalika wal kiswati wal furshi wa alati tandzifi an yakuna tamlikan. Yang kalau diartikan, wajib bagi setiap suami supaya memberikan kepada si istri mulai dari bahan makanan pokok, lauk pauk, kemudian pakaian, kemudian alas untuk dia duduk, begitu juga alas untuk si istri ini tidur, begitu juga dengan alat-alat kebersihan seperti sisir, sabun, dan seterusnya, supaya barang-barang itu semuanya adalah tamlik, adalah memberikan hak milik dari si suami kepada istri. Artinya barang-barang itu semuanya merupakan hak miliknya istri. Ketika suami itu memberikannya kepada si istri, maka barang-barang ini sudah bukan lagi hak miliknya si suami, tapi itu semuanya menjadi hak miliknya si istri. Ini poin yang penting untuk diketahui bersama. Kelanjutannya, kelanjutan dari hal teori tersebut, ketentuan tersebut, bidaf'i duna ijabin wa qabulin. Cara memberikan hak milik tersebut kepada si istri adalah dengan cara kita memberikannya kepada si istri. Barang-barang itu kita berikan kepada istri. Walaupun dalam memberikan barang-barang tersebut kepada istri tanpa adanya ijab dan qabul. Artinya, di dalam memberikan tamlik barang-barang itu kepada istri tidak memerlukan adanya ijab qabul. Si suami tidak perlu, tidak wajib untuk mengatakan, hei istriku, ini milikmu. Lalu kemudian si istri menjawab, ya saya terima. Akad seperti ini, ijab qabul seperti ini tidak diharuskan dalam poin aturan yang seperti ini. Nah, kemudian si istri, wa tamlikuhu hiya bil qabdi. Si istri betul-betul bisa menjadi hak milik. Artinya si istri itu betul-betul memiliki hak milik terhadap barang-barang itu ketika sudah qobed, ketika sudah diterima oleh si istri. Maka dari aturan yang seperti ini, ketika barang-barang ini mulai dari pakaian, bahan makanan pokok, kemudian alat-alat kebersihan, kemudian juga lauk pauk, ketika ini menjadi hak miliknya si istri, bagaimana? Fala yajuzu akhdhuhu minha illa biridoha. Maka suami tidak boleh, hukumnya haram, mengambil barang-barang itu
entah itu bahan makanan, entah itu lauk pauk, entah itu pakaian, entah itu alat-alat kebersihan, diambil oleh suami lagi tanpa adanya ridho, tanpa adanya izin dari si istri. Ketika si suami ini ingin memiliki atau ingin mendapatkan barang-barang itu lagi, maka si suami wajib untuk mendapatkan ridho dari si istri. Dilarang keras, si suami itu kemudian mengambil sikap semena-mena, bertindak semaunya sendiri. Barang-barang tadi itu yang telah diberikan kepada si istri kemudian dianggap juga ini barangmu dan juga barangku. Dalam syariat agama Islam tidak ada status harta yang model seperti itu. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada si istri. Ketika barang-barang ini diberikan kepada istri sebagai bentuk nafkah, maka harta-harta ini semuanya merupakan hak miliknya istri. Ketika istri sudah memilikinya, maka itu semuanya adalah bukan hak miliknya suami. Ketika suami ingin memilikinya lagi, maka si suami perlu untuk mendapatkan ridho dari si istri itu lagi. Ketika si istri itu tidak memberikan ridho, lalu kemudian barang itu masih dibawa oleh si suami, maka status barang ini bisa jadi merupakan hutang, bisa jadi merupakan ghosab, sehingga suami memiliki kewajiban untuk mengganti lagi barang-barang yang telah dia ambil. Kecuali kalau seandainya si istri itu kemudian melakukan nusyuz. Sebagaimana pernah kita bahas pada beberapa video-video sebelumnya, ketika istri itu melakukan nusyuz, maka si suami boleh untuk menarik harta-harta yang telah diberikan kepada istri sebagai bentuk nafkah. Poin penting lagi di dalam kaitannya dari keterangan kitab Fathul Mu'in yang barusan saja kita baca, juga keterangan yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Thalibin. Beliau Syekh Bakri Syato memberikan keterangan-keterangan lanjutan yang juga penting untuk kita ketahui bersama. Yaitu beliau Syekh Bakri Syato memberikan keterangan wa qauluhu bitaf'i ay lil hurrati aw li sayyidil amati. Lalu keterangan berikutnya yang penting di sini wa qayyada fi syarhir rawdi ad-daf'al mazkura bi syarti qasdi adai ma lazimahu kasairid duyuni wa mithluhu fin nihayati. Yang artinya di dalam kitab Syarah Raudut Thalib, yaitu maksudnya adalah kitab Asnal Mathalib milik Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Ada sebuah keterangan yang ketika isi suami itu memiliki kewajiban menyetorkan, memberikan nafkah-nafkah itu kepada istri. Kegiatan memberikan atau menyetorkan barang-barang ini sebagai nafkah kepada istri juga ada syaratnya. Yaitu syaratnya apa? Si suami ketika memberikan ini dengan syarat adanya tujuan untuk memberikan nafkah. Suami memberikan barang itu, entah itu berbentuk bahan makanan pokok, entah itu berbentuk lauk pauk, entah itu berbentuk alas tidur, alas duduk, dan lain sebagainya, yang itu memang merupakan nafkah untuk si istri. Ketika memberikan seperti ini, si suami memiliki kewajiban untuk qasdu. Memiliki tujuan, memang dia memberikannya ini tujuannya untuk membayar nafkah kepada si istri. Dan keterangan ini juga disetujui oleh Al-Imam Romli Shaghir di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ya, jadi Al-Imam Zakaria Al-Ansari, begitu juga dengan Imam Romli Shaghir, memberikan persyaratan bahwa pembayaran nafkah kepada istri itu harus ada qasdu, harus ada tujuan untuk membayar nafkah. Sehingga wa alaihi law wada'aha baina yadayha min ghairi qasdi syai'in la yu'taddu bihi. Seandainya kemudian suami itu ketika memberikan harta-harta tersebut, bahan makanan pokok, lauk pauk, pakaian, alas tidur, alas untuk duduk dan seterusnya kepada istri ini, tidak ada tujuan. Di dalam hatinya si suami ini kosong dari tujuan-tujuan membayar nafkah, maka tindakan yang dilakukan oleh suami ini la yu'taddu bihi, tidak dianggap dari kacamata syariat sebagai pembayaran nafkah. Ketika tidak dianggap sebagai pembayaran nafkah, itu artinya si suami memiliki hutang kepada istri dalam hal membayar nafkah. Kenapa demikian? Hukum seperti ini atau ketentuan ini oleh beliau, oleh Syekh Zakaria Al-Ansari,
demikian juga oleh Imam Romli Shahir, disamakan seperti orang yang membayar hutang. Ketika ada orang yang ingin membayar hutang kepada temannya, maka seketika dia itu membayarkan uang, memberikan uang kepada temannya yang telah memberi hutang, dia memang memberikan uang ini tujuannya adalah untuk membayar hutang. Kalau misalkan tujuannya itu bukan untuk membayar hutang, maka uang yang disetorkan, uang yang telah diterima oleh temannya ini bukan dianggap sebagai pelunasan hutang. Ini sama seperti itu, oleh beliau disyaratkan seperti ini, hukumnya disamakan. Namun kemudian keterangan yang berbeda disebutkan oleh Imam Ibn Qasim, yang mana Imam Ibn Qasim ini merupakan penulis hasyiah terhadap kitab Tuhfatul Muhtaj. Al-Imam Ibn Qasim Al-Ubadi memberikan keterangan yang disebutkan juga dinukil oleh kitab I'anatul Talibin. Beliau menyatakan, wa fi simmim khilafuhu wa nassuhu qawluhu wa tamlikuhu bimujarradid daf'i wa la yutaqayyadu bi syarti qasdid daf'i amma lazimahu bal yakfi 'anil qasdil madhkuri al-wad'u baina yadayha ma'at tamakkuni minal akhdi. Yang artinya, keterangan yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, yaitu keterangan atau redaksi yang berbunyi wa tamlikuhu. Artinya istri itu bisa memiliki, sah sebagai hak milik kepada si istri, ya, itu cukup bimujarradid daf'i. Cukup si suami memberikan begitu saja. Walaupun dalam hatinya si suami itu tidak ada tujuan untuk membayar nafkah. Suaminya hanya memberi gitu aja, tidak ada tujuan untuk memberikan nafkah. Dia hanya memberi, kosong hatinya dari tujuan membayar nafkah, ya. Dan tidak diharuskan adanya tujuan membayarkan nafkah. Yang penting ketika suami itu memberikan, di situ si istri ini sangat mungkin sekali untuk mengambil, mengolah harta-harta yang telah diberikan oleh si suami. Ketika si istri itu sudah memungkinkan, sangat memungkinkan sekali untuk mengolah harta-harta tersebut, entah itu bahan makanan pokok, entah itu lauk pauk, entah itu pakaian, entah itu alas untuk tidur, entah itu alas untuk duduk, dan lain sebagainya, si istri itu mudah untuk mengambilnya, si istri itu mudah untuk meraihnya, maka ini sudah dianggap cukup oleh Al-Imam Ibn Qasim Al-Ubadi. Sehingga dari kedua keterangan ini, kalau seandainya kita praktekkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, agaknya rumusan yang dimunculkan oleh Al-Imam Ibn Qasim Al-Ubadi jauh lebih ringan, jauh lebih mudah dibandingkan rumusan yang dimunculkan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Begitu juga dengan santri beliau, yaitu Al-Imam Romli Shahir. Keputusan atau rumusan yang dimunculkan di dalam kitab Asnal Matalib, begitu juga yang disebutkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, mengharuskan suami itu supaya ada qasdu, ada niatan untuk membayar nafkah saat memberikan harta-harta itu kepada si istri. Berbeda dengan keterangan yang disebutkan atau rumusan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qasim Al-Ubadi. Beliau tidak mengharuskan adanya tujuan-tujuan seperti ini. Sehingga dari keterangan beliau-beliau ini, dari para ulama-ulama dari kalangan madhab Syafi'i, beliau para ulama-ulama Syafi'iyah, kita bisa mengambil kesimpulan dan bisa lebih mengerti bagaimana harusnya kita sebagai suami itu mengambil tindakan-tindakan saat memberikan nafkah kepada istri kita masing-masing. Kita berupaya sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah SAW, untuk bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melalui mazhabnya Imam Syafi'i ini. Kita mulai dari diri kita masing-masing, kita mulai dari keluarga kita masing-masing, kita mulai dari istri kita masing-masing, kita mulai dari anak-anak kita masing-masing, sehingga dimulai dari lingkungan yang kecil seperti ini, lambat laun akan menjadi semakin besar untuk menjalankan syariatnya Rasulullah SAW di tengah negara Republik Indonesia ini. Sehingga kampung kita nanti, kota Malang kita nanti, di mana kita hidup, daerah-daerah kita hidup, di situ akan semakin kuat di dalam menjalankan syariatnya Rasulullah SAW melalui madhabnya Al-Imam Syafi'i, sehingga kita nanti ketika berpulang kembali ke akhirat, kita semuanya betul-betul menjadi umat yang mengikuti dawuhnya para ulama, beliau-beliau para kekasih-kekasih Allah, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai alam akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada keluarga kita semuanya.
bisa mengamalkan ilmu-ilmunya, sehingga ilmu kita semuanya bisa menjadi ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan juga guru-guru kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai alam akhirat nanti, sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.